I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia itu adalah suatu proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lainnya dengan baik. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua ada menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat ada melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama ada analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat ada analisis ketersediaan atau supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir ada penentuan dan implementasi program. Proses perencanaan sumber daya. Persediaan tenaga kerja saat ini, langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya yaitu mendata ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada pada perusahaan. Mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi-potensi mereka. Menghitung kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. HR dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait sumber daya manusia. Evaluasi dan monitoring. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Anda bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Faktor yang perlu pertimbangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para HRD
untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga, teknologi. Penting bagi untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja masa depan. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia di masa depan, agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Mengatasi perubahan jangka panjang ataupun jangka pendek, membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris sumber daya manusia. Selain itu, juga untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Perekrutan personel yang berkompeten. Untuk memilih personel yang sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Hal ini juga untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, serta menilai tingkat inventaris dari sumber daya manusia yang tersedia. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian, kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.